amalan yang harus kita buat dari sekarang. Bapak, saya sebenarnya tidak sanggup menyampaikan ini. Karena saya sendiri merasa adanya sesuatu yang harus saya benahi pada diri ini, keluarga besar saya, dan kehidupan saya. Yaitu berpacu untuk memperbanyak amal soleh. Membentengi keluarga dengan tauhid yang lurus, iman yang benar, dan menyelamatkan pesantren yang sekarang sedang saya pimpin. Bagaimana agar dalam komunitas saya ini kokoh dulu. Tetapi saya ingat, umat banyak tak tahu bahwa dalam waktu yang terdekat, Bapak lihat saja, ini bukan ramalan yang berbicara langsung orang-orang yang ahli dan pakar di bidang masing-masing. Baik di bidang militer, di bidang politik, di bidang ekonomi. Kehancuran global akan sangat dirasakan dalam waktu yang terdekat. Wallahi, hanya orang berimanlah yang amal solehnya sebelumnya banyak, yang nanti akan mampu memikul beratnya beban kenyataan dari hidup yang harus dihadapi di masa yang akan datang. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Persiapan yang seharusnya kita lakukan dari sekarang, yaitu perhatikan di slide kita, ilmui tentang seluk-beluk akhir zaman ini dengan sempurna. Ilmui tentang seluk-beluk akhir zaman ini dengan sempurna. Di YouTube, di Uzma TV channel milik saya, dan di Yamima TV yang sekarang lagi nge-shoot, dan di Al-Hujjah lengkap ceramah-ceramah tentang akhir zaman, dan kita sifatnya ilmiah, membedah kitab dan menyelesaikan permasalahan demi permasalahan. Apabila Bapak merasa minim informasi tentang ini, rujuklah kepada kajian-kajian kami yang lengkap di sana, insyaallah ta'ala. Informasi yang kami sampaikan Bapak akan temukan dalam faktanya dalam perjalanan bulan demi bulan dan tahun depan serta tahun berikutnya. 2019, BMKG dunia mengatakan dunia akan memasuki masa kekeringan dan paceklik yang sangat radikal, yang sangat ekstrim. Selama 3 tahun berturut-turut. 2020, 2021, dan 2022. Startnya dari 2019, menghitungnya dari 2020. 3 tahun berturut-turut. Bapak kan tahu, ciri Dajjal akan keluar adalah ada 3 masa keekstriman, kekeringan yang sangat ekstrim, kemarau yang sangat panjang, dan kelaparan meliputi seluruh bumi. Dan ini BMKG dunia mengumumkan secara resmi. Wahai hamba-hamba Allah, ciri-ciri kedatangan Dajjal juga sudah tidak bisa ditutup-tutupi. 3 ciri yang paling nyata. Mata air Zugar sudah tidak berair lagi. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Sekarang sudah tidak berair. Kebun kurma Baisan yang ada di Yordania dengan perbatasan dengan Palestina, sudah 6 tahun ini rusak buahnya dan menjadi sedikit. 2 tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Batangnya pun cenderung layu dan mati. Ini adalah tanda yang sangat nyata, Dajjal akan lepas. Kemudian, sumber air utama bangsa Yahudi saat ini, yaitu Danau Tiberias, Rasul menyebutkan dengan nyata bahwa apabila airnya sudah menyusut, maka tinggal menunggu saja Dajjal itu akan keluar. Sumber air ini, yaitu Danau Tiberias ini, sekarang sudah sampai di garis hitam, Pak. Bukan garis merah lagi, sudah sampai di garis hitam. Di bagian permukaan dasar danau ini sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil, yaitu menandakan dasar yang paling menonjol dari danau sudah kelihatan sekarang. Sehingga Israel hari ini memutuskan bahwa sumber air mereka ke depan adalah air laut yang mereka suling. Apa yang bisa menutup-nutupi fakta ini dan berita ini? Tidak ada. Hamba-hamba Allah, Arab yang sudah dituruni salju, kemudian kekacauan dan huru hara merata di negeri Arab, Nabi ceritakan semuanya sebagai pertanda sang pemimpin terakhir kita akan sebentar lagi muncul, Al-Mahdi. Tetapi kemunculan Al-Mahdi bukanlah senang. Dia ditandai dengan pertumpahan darah yang merata di muka bumi. Yang merata di muka bumi. Pada intinya, Nabi mengajak umatnya, saat fitnah Syam sudah kalian saksikan terjadi, berlomba-lombalah kalian masing-masing memperbanyak amal sendiri. Banyakkan istighfar, luruskan hidup ini. Jadilah orang yang lebih soleh daripada sebelumnya. Jadilah orang yang lebih taat daripada sebelumnya. Dunia silahkan dicari, tapi jadikan dunia ini sebagai jembatan kita menuju akhirat. Baik kaum muslimin, jadi itu yang pertama. Seluk-beluk akhir zaman ini wajib diilmui dengan baik. Karena beda orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Di luar ada kitab kita ensiklopedia akhir zaman. Ini menjadi sebuah rujukan yang sangat ilmiah berkaitan dengan segala hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Tolong dibaca. Sekali lagi saya katakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, samakah orang yang ada ilmu, yang tahu dengan yang tidak ada ilmu, yang tidak tahu? Tidak sama.
Yang kedua, yang harus kita persiapkan berikutnya, ini adalah persiapan ilmu dan iman ya, yaitu wajib setiap kita mengetahui dengan persis seperti apa akidah dan tauhid yang benar. Maka akidah dan tauhid yang benar tidak ada yang lain kecuali yang diajarkan Rasul dan yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Akidah dan amalan seperti akidah dan tauhid seperti inilah yang wajib dipastikan, sudahkah saya berakidah dengan akidah yang ini? Karena umat Nabi di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. Ketika umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan, maka bertanyalah kita. 72 masuk neraka kata Nabi, satu cuma yang dalam surga. Yang mana yang satu? Yang Rasul dan para sahabatnya menjadi style dia dalam beragama. Sudahkah kita di atas itu? Bukan nama kelompok yang akan kami kedepankan di sini. Bukan nama organisasi, bukan nama partai apalagi. Tetapi kemiripan dan kesamaan antara apa yang dia kerjakan, apa yang diimani, apa akidahnya, apa amalannya dengan Rasul dan para sahabat. Sebentar lagi akan berlalu masa-masa bergolong-golongan ini. Sebentar lagi akan tercampak semua partai-partai dan organisasi. Sebentar lagi umat akan menyatu. Tetapi sebelum itu terjadi umat di ujung kehancuran dan perpecah belahan. Dan kita tidak perlu panik dengan itu. Kita perlu konsentrasi, diri saya, pemahaman saya, akidah saya, amalan saya, sudah mirip nggak dengan Rasul dengan para sahabat? Dalilnya ada, kitab-kitabnya jelas, ulama-ulama yang menyampaikan mereka penuh dengan kejujuran, dan bukan nama kelompok yang dikedepankan dalam hal ini. Taib kaum muslimin yang kami muliakan. Di sini ada kami sebutkan wajib musuh Islam. Masing-masing musuh-musuh Islam pada akhir zaman ini. Ada akan punya banyak kan halaman ini, maka fokuskan di halaman yang saya isyaratkan itu. Supaya kita tahu kita ada nggak di antara barisan musuh Islam itu. Ada orang yang beragamanya cari yang senang, Pak. Dia berdirinya di pinggir-pinggir. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang beragama itu di pinggir-pinggir. Kalau aman kondisi, maka dia tetap di dalam lingkungan. Tapi kalau kondisi dilihatnya mulai agak kacau dan berkecamuk, dia akan segera lari. Inqalaba ala wajhih, dengan cepat dia akan ngacir. Khasirat dunia wal akhirah. Inilah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Dan sekarang pastikan, lihat di halaman 846, 853 dari kitab yang sudah Bapak miliki, Ensiklopedia Akhir Zaman, tolong dibaca. Adakah kita di antara komunitas itu? Sebab jika ada, dipastikan komunitas ini ketika Dajjal keluar, dia akan menjadi penyembah Dajjal. Dia akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Termasuk kaum Khawarij, termasuk kaum LGBT yang sekarang ini sedang marak-marak dan menyebar di seluruh dunia. Termasuk para pelaku-pelaku bid'ah yang bid'ahnya adalah bid'ah aqadiyah, bukan bid'ah amaliyah, bid'ah aqadiyah. Dan berbagai macam lainnya. Makanya pastikan kita termasukkah? Kalau tidak, bersyukurlah pada Allah dan istiqomahlah. Kalau termasuk, cepat lepaskan diri. Benahi cepat bagaimana menjadi manusia muslim yang lebih saleh, lebih beriman, lebih bertauhid dan lebih mu'tadil. Berikutnya, ilmuilah tentang apa itu firqah najiyah dan apa itu taifah al-mansurah. Firqah najiyah adalah satu kelompok dari 73 tadi. 72-nya masuk neraka kata Nabi, satu yang dalam surga. Sekarang kita wajib mengilmui seluk-beluk firqatun najiyah ini. Silahkan baca nanti dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin berkaitan dengan firqah najiyah dan taifah al-mansurah. Nah, taifah al-mansurah adalah komunitas kecil dalam firqatun najiyah, di mana merekalah nanti yang akan menjadi pemain-pemain yang diberkahi di akhir zaman. Merekalah nanti yang selalu ditolong dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok yang masuk surga nanti tanpa hisab, dan mereka ada di akhir zaman. Kalau mampu, Pak, pastikan kita salah seorang di antara yang tergabung dalam Taifah Al-Mansurah. Jika tidak mampu, minimal pastikan kita dalam firqatun najiyah. Jujur saya katakan, Muhammadiyah, NU, Parti, Persis, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah dan seterusnya, mereka seluruhnya tergabung dalam firqatun najiyah. Sebutkan apa yang dikatakan oleh orang dengan pengelompokan nama, Ikhwanul Muslimin, Salafi atau apa saja, mereka masuk dalam firqatun najiyah. Tetapi Syiah itu masuk dalam firqah dhallah yang pasti masuk neraka. Ahmadiyah pasti firqatun dhallah yang masuk neraka. Kelompok-kelompok sempalan yang akidah mereka dan manhaj mereka rusak, mereka masuk dalam 72. Yang lainnya dalam firqatun najiyah. Salah satu di antara itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi kalau mampu mengeksistensikan diri kita di tengah-tengah Taifah Al-Mansurah, dan apa itu Taifah Al-Mansurah? Kewajiban Bapak mempelajarinya. Nanti insya Allah di kitab yang inilah Al-Mahdi,
tebal di luar sana ada 2 kitab, Ensiklopedia Akhir Zaman dengan Inilah Al-Mahdi. Di Inilah Al-Mahdi seluk-beluk Taifah Al-Mansurah serta Firqatun Najiyah diuraikan di sana. Tolong ini dirujuk dan dibaca. Khusus di kitab, silakan nanti dirujuk kepada pembahasan berkaitan tentang ini. Sekarang persiapan dan amalan akhir zaman. Persiapan materi. Saya katakan persiapan materi ini perlu, tetapi posisinya, bila kita mengambil dalam persentase, paling hanya 5%, Pak, nggak banyak. Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan persiapan materi, tapi ada persiapan yang sifatnya bukan materi dan itu yang mengambil porsi terbesar. 90% lebih. Ini hanya paling-paling 5%. Tetapi dengan mengadakan persiapan materi agak lebih meringankan risiko dan beban beratnya, beban yang harus kita pikul di kedepan hari. Maaf kaum muslimin ketika saya menyampaikan ini. Tentu saja saya dalam basirah atau dalam pemandangan saya melihat itu tidak lama. Wallahu alam, saya tidak berani menentukan tahun, tidak berani memastikan. Kalimat yang paling baik itu adalah wallahu alam, insyaallah. Tapi saya melihat waktunya sangat dekat. Bapak saksikan sajalah, sama-sama kita saksikan nanti dari 2017 akhir besok dengan 2018 ke atas, itu bumi ini seluruhnya sudah nggak karu-karuan, Pak. Bapak akan nyesal pernah menjadi penduduk neraka, pernah menjadi penduduk Jakarta dan tinggal di Jakarta. Bapak akan berpikir, kalaulah dari dulu saya punya persiapan tinggal di kampung, tinggal di daerah-daerah bersama komunitas yang beriman. Kenapa? Bapak akan mengetahui ternyata Nabi sendiri pun menghasung umatnya di akhir zaman agar menghindari tinggal di kota-kota besar. Jadi kalau seandainya Bapak tinggal di sini sekarang ya nikmati saja dulu. Tapi ketika udah positif itu semua akan terjadi. Dan gambarnya digambarkan oleh Nabi SAW. Maka Bapak sudah tahu kemana Bapak harus pergi. Di komunitas mana Bapak harus bersatu dan bergabung. Karena kita di akhir zaman wajib memiliki komunitas yang saling jaga-menjaga. Lindung-melindungi dengan kualitas iman. Dengan kualitas akidah dan tauhid yang sama. Taib. Persiapan materi. Menanam pohon kurma. Dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah masing-masing. Menanam pohon kurma. Kalaupun besok udah mau kiamat, kata Nabi, hari ini ada 1 butir biji kurma di tangan. Makanan akhir zaman yang paling handal dengan segala, mengalahkan semua makanan, buah-buahan apapun. Sementara 1 butir biji kurma, Pak, kalau Bapak kemut-kemut saja, apa bahasa Indonesia ini? Kalau bahasa Padang dinyunyuk-nyunyuk, ya, diisap-isap saja, Bapak bisa bertahan hidup 1 minggu dengan 1 butir kurma. Alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah, nanti tolong baca dalam kitab kita, Ensiklopedia Akhir Zaman. Rasulullah dalam hadis yang saya bersabda berkata, nanti menjelang meteor menghantam bumi, dukhon terjadi. Di langit antara 3 sampai 1 minggu kata Rasulullah, seluruh manusia di bumi akan menyaksikan ada bintang berekor yang terus mengelilingi bumi. Isyarat bagi penduduk bumi, ya, bahwa akan terjadi hantaman besar, lalu akan terjadi dukhon selama 40 hari 40 malam. Nah, Nabi mengatakan, jika itu kalian saksikan, segeralah kalian mempersiapkan makanan untuk diri kalian dan keluarga kalian yang dapat bertahan selama 1 tahun. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. Bukan lagi pernyataan yang tidak ada sumbernya, tapi dari sang kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Amerika yang buat sekarang. Yahudi persiapkan, Rusia mempersiapkan itu, bunker-bunker raksasa bawah tanah mereka, Pak, menyelamatkan diri dari hantaman meteor yang mereka sudah perkirakan akan dekat sekali waktunya. Lalu terjadinya dukhon yang menyelimuti muka bumi, dan dukhon ini adalah kabut debu yang teramat sangat padat lagi panas, ya. Dan banyak orang-orang yang tersiksa hidup ketika dia masih terbungkus oleh dukhon. Maka bunker mereka sudah siap di bawah tanah. 1 bunker yang dapat menampung 500.000 manusia. Amerika sudah selesaikan bunker ke-6-nya di akhir 2012. Rusia sudah 3 bunker. Cina, India, Australia, Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, bahkan termasuk tetangga kita, Singapura pun telah menyelesaikan bunker raksasa yang dapat menampung 250.000 manusia. Dan setiap 1 bunker mereka telah siapkan fasilitas makanan dan kehidupan yang mampu dikonsumsi oleh 500.000 manusia ini selama 1 tahun. Rasulullah mengatakan orang kafir yang siapkan. Sementara kita juga termasuk orang yang paling peduli dengan ini hendaknya. Jadi begini, Pak, menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah. Mulailah. Beberapa hari terakhir ini kami mengadakan pertemuan terus dengan Presiden Asosiasi Petani Kurma se-Indonesia, Bapak Muhaimin Iqbal. Hafizahullah. Beliau benar-benar bersemangat dan terobsesi untuk memberikan penyuluhan serta pembelajaran serta pendampingan agar kita menanam kurma di masing-masing halaman rumah kita. Karena satu batang kurma yang berbuah itu dapat menampung kehidupan 1 keluarga besar, Pak. Bertahun-tahun. Dari sekarang nanamnya. Dari sekarang.
Dan saya sedihkan sekali, kurma sekarang di pasaran sudah langka Pak, dan harganya sudah nggak karu-karuan. Minta maaf, ternyata baru saya tahu, kurma sekarang untuk importnya masuk ke Indonesia sudah dipegang sepenuhnya oleh Cina. Mereka suka hati, mau menyedikitkan, atau mau menyetop, atau mau memahalkan harga, dan kita harus mempunyai kemampuan sendiri untuk dari lahan kita, walaupun nggak besar Pak, di lahan kita itu tanamlah 2-3 batang kurma. Dan itu Masya Allah sudah cukup untuk satu keluarga besar kita Pak. Jadi ini yang pertama. Toh ini juga nggak ada salahnya. Pohon kurma ini keberkahnya sangat banyak. Saya tidak saatnya menceritakan tentang pohon kurma lebih rinci, karena waktu kita yang terbatas. Lihat yang kedua, membuat sumur-sumur manual di rumah. Bapak kan tahu bahwa nubuat Nabi di akhir zaman, kamu semua kembali ke seperti zaman sekarang. Tidak ada teknologi. Kalau tidak ada teknologi, air-air yang mengalir ke rumah kita itu menggunakan pump. Pump itu menggunakan teknologi enggak? Iya. Bagaimana air akan sampai sementara air adalah asas kehidupan kita yang paling pertama. Kalau begitu kita harus punya sumur Pak. Gali lagi sumurnya. Yang nanti pakai timba loh Pak, pakai manual. Tidak, bukan sumur bor ya. Sumur bor juga menggunakan listrik. Listrik akan padam selama-lamanya. Semua teknologi yang ada berhenti. Maka sumur manual perlu. Dan ini pun nggak harus nunggu habis teknologi. Sumur itu tetap perlu kapanpun. Ya kan? Nah berikutnya, mengemaskan dan memperakkan uang kita. Bapak nggak tahu? Saya sudah bincang-bincang dengan para pengusaha muslim Indonesia. Mereka punya grup dan mereka punya komunitas. Ya, dan mereka berbicara kepada saya. Termasuk pakar dan ahli ekonomi yang kemarin ini baru-baru saja saya bincang-bincang dengan beliau, bagaimana keadaan ekonomi dunia. Tidak heran kalau Cina hari ini sedang gila-gilaan memborong emas di mana-mana, Pak. Dan mereka buat ini silent, super silent. Di mana ada emas yang bisa mereka borong, mereka beli. Mereka tahu persis, tak lama kemudian dunia akan selamat tinggal kepada uang kertas. Dan ini persis dengan nubuat Nabi. Nanti ketika Al-Mahdi sudah muncul, kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Kepada emas dan perak. Amerika Pak, dengan sejadi-jadinya dalam keadaan kalut dan panik sekarang ini merampok emas di mana-mana. Negara-negara kehancuran ekonomi global. Saat itu yakinlah euro dan dolar Amerika bisa dipakai lagi. Kertas pun akan tidak berharga. Kaum muslimin itu komoditi atau angka agar jual beli nanti akan perak. Kalau Bapak ada duit sekarang, kalau ada ya, lebih baik Bapak mulai menabung dalam bentuk emas. Kalau bisa jangan nabungnya di bank. Kenapa demikian? Kalau ditabungkan di bank, Bapak hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketika teknologi musnah dengan hantaman meteor, Bapak masih bisa nggak rujuk ke bank menarik kembali? Nggak bisa. Semua data sudah hilang karena semua teknologi sudah musnah. Sinyal-sinyal internet segala macam sudah hilang. Listrik sudah tidak ada. Kalau begitu nyimpan sendiri Pak. Cukup suami istri yang tahu. Dan jangan diumumkan ke publik. Saya udah mulai. Insya Allah itu dirampok orang. Jadi lakukan secara berbeda. Kalau ada kelebihan, segera. Mulailah dari berapa on atau berapa sanggupnya. Ada simpanan, jangan dibiarkan dalam bentuk rupiah Pak. Ini saran dan ini menyesuaikan. Toh kapan-kapan perlu, emasnya masih bisa ditukar nggak? Kapan kita perlu uang? Masih bisa. Baik. Selanjutnya, persiapkan alat-alat penting kehidupan yang sifatnya manual. Seperti kompor, korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai, dan lain-lain. Ya, ini sangat diperlukan ketika kita semuanya sudah kehilangan teknologi. Alat-alat manual seperti ini sudah ada di hadapan kita. Dan ini nggak mahal Pak, di Jakarta sangat mudah mendapatkannya. Dan ini juga nggak perlu menunggu teknologi musnah, kita tetap memerlukan barang-barang seperti itu. Sesekali mungkin kita adakan cara camping atau lampu listrik mati, kita sudah punya lampu cadangan yang sifatnya manual di rumah, begitu loh Pak. Kemudian siapkan alat-alat survival yang manual. Terus masker dan kacamata renang. Loh, buat apa masker Pak Ustadz? Bapak sehari-hari bawa motor dan segala macamnya pakai masker nggak? Hah? Tapi maskernya sebaiknya masker yang kuat Pak. Dan saya lebih menganjurkan masker yang dipakai oleh Densus 88 atau oleh pemadam kebakaran. Karena dia melindungi juga sampai ke mata. Sementara debu dan dukhon yang begitu tebal Pak, itu menjadikan mata ini perih seperti mau lepas dari sarangnya. Ya, oleh karena itu masker pemadam kebakaran kalau bisa dibeli di mana orang jual, beli. Saya sudah search di internet, harganya lumayan, 2 jutaan satu. Tapi Bapak perlukan untuk keluarga kita. Kita perlukan.
Nah, kaum muslimin kami muliakan, minimal masker-masker biasa yang harganya terjangkau oleh kita, minimal. Dan ini juga tetap bisa dipakai dalam membawa kendaraan dalam acara-acara yang emergensi, tetap bisa dipakai. Kacamata renang juga begitu, kan bisa dibawa untuk berenang. Berenang itu kan sunnah. Nah, kalau seandainya masker yang pakai kacamata udah ada, ya nggak perlu lagi pakai kacamata renang. Tapi kalau nggak ada, minimal kacamata renang itu kita punya. Dipakai untuk berenang, bawa dengan keluarga dan anak-anak, dan juga dipakai untuk persiapan. Kita tahu di mana letaknya, di mana tempatnya. Selanjutnya, memiliki alat-alat bela diri manual seperti samurai, double stick, baju anti senjata tajam dan lain-lain. Kalau kita mampu, dan di Senen banyak orang yang jual gini-ginian, Pak. Senjata yang sifatnya manual. Bukan hanya memiliki, juga belajar cara menggunakannya. Buat apa punya keren, semuanya lengkap tapi nggak satu pun bisa dipakai. Nah, kaum muslimin mulai latihan, mulai belajar. Saya menyarankan bergabunglah dengan ninjutsu kita yang sekarang dikelola oleh Adzikra di Sentul, di mana Sensei Mamun adalah salah seorang di antara insya Allah yang terbaik di Indonesia ini dalam masalah menggunakan senjata manual. Dan beliau siap melatih kaum muslimin sebanyak-banyaknya dalam persiapan akhir zaman. Seandainya Bapak menyadari betapa pentingnya kita mengilmui perkara ini, maka Bapak tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu yang masih tersedia. Dan waktu kita tidak panjang. Gabung saja nanti di Adzikra, di mana bela dirinya, maka menyatulah dengan mereka. Saya Pak minta maaf, saya adalah pelatih dan mengajarkan bela diri pedang dulu di Mesir. Tapi ketika saya berhadapan langsung dengan Sensei Momon, nggak ada apa-apanya ilmu saya. Ya, betul-betul saya harus akui, saya harus banyak belajar kepada beliau. Dan beliau mengatakan, Ustaz Zul, silahkan rekomkan pada umat. Saya dengan menyadari keadaan ini, saya siap mewakafkan hidup saya untuk melatih umat agar mereka mampu melatih, memiliki kemampuan yang merata di mana-mana. Silakan pesantren-pesantren, orang-orang kantoran yang punya waktu Sabtu Minggu segala macamnya, latihanlah. Lanjut. Nah, ini jika sudah dekat. Jika sudah dekat. Apa yang maksud dengan jika sudah dekat? Gambaran yang tadi, chaos sudah terjadi. Di Arab Saudi sudah ada keributan antar keluarga kerajaan memperebutkan kekuasaan. Gempa bumi sudah banyak susul-menyusul di Timur Tengah. Ya, kemudian di Indonesia sendiri sudah ada gambaran chaos, keributan, kekacauan, pertumpahan darah yang sangat nyata. Dan ini kita lihat startnya di 2017 akhir besok. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah. Semoga tidak terjadi. Tapi kalau itu benar terjadi, saya sudah sampaikan sekarang. Apa yang mesti kita lakukan? Lihat berikutnya. Nikmati dulu tinggal di Jakarta. Tapi kepedusunan yang di situ sebaiknya sudah terbentuk kawasan hijrah orang-orang beriman, Pak. Jadi orang-orang beriman sudah membeli satu kawasan dekat perbatasan dengan umpamanya, buatlah rumah-rumah manual di sana yang akan melindungi komunitas itu, insya Allah. Buat kaum muslimin yang kami ketika memang betul-betul sudah chaos ibu kota, kita meluncur. Mobil masih bisa dipakai, pesawat masih bisa terbang dalam 1 minggu itu. Setelah hantaman meteor jadi, sudah tidak ada lagi harapan akhir. Sudah terlambat. Rumah keren di tengah kota nggak bisa lagi diapa-apakan. Orang berteknologi, Pak. Kalau ada Cina yang mau beli, jual mereka. Tapi kita kasih tahu cepat sama selamat. Muslim silakan jual rumah kita yang harga 1,5 M. Udah pasti loh, Pak. Lagi ke sana Ustaz, mobil sudah kita jual, rental aja mobilnya langsung dari mereka. Setelah kita di drop ke kampung-kampung yang sudah kita siapkan, silakan mobilnya lepas. Besok teknologinya musnah. Kan asik, Pak. Kita sudah ada punya persiapan. Seminim apapun persiapan kita, maka kita sudah melakukannya. Tapi ingat sekali lagi, persiapan ini sifatnya hanya 5% fungsinya untuk menyelamatkan kita. Bukan berarti ini yang terbesar, yang kita harus habis-habisan memikirkan persiapan materi ini. Inilah persiapan fisik dan keahlian berikutnya. Secara fisik, usahakan jangan gemuk. Ya, lanjut gemuk dan nggak bisa kurus. Nggak apa-apa, gemuk tapi gesit dan sehat. Ya, berjantung sehat, kuat lari dan mendaki. Rajin exercise, Pak. Kalau dari rumah ke masjid hanya 200 meter, upayakan jangan pakai sepeda, jangan pakai sepeda motor. Jalan saja. Ya. Upayakan bagaimana kita lebih banyak bergerak sehingga jantung kita kuat dan sehat. Sebab apa? Kita paling banyak melakukan eksodus nanti, Pak. Berjalan rombongan ke sana, ke sini, mendaki bukit, turun ke lembah. Apalagi nanti kita gendong anak, bawa barang-barang segala macamnya. Selanjutnya, ahli dengan ilmu dan praktikal survival. Ahli. Selanjutnya, mahir yang agak jarang dan langka didapati di Jabodetabek. Pengusaha jarang melirik kemari. Padahal di Runstable, pendapatan mereka Pak Sabtu Minggu, hanya dari berkuda, orang berwisata kuda di sana, ratusan juta, Pak. Satu minggu itu mereka mendapatkan penghasilan besar-besaran.
Lah kita umat Islam sekarang ini disunnahkan betul untuk kembali kepada berkuda dan memanah. Karena saat itu nanti kata Rasul, senjata kalian adalah pedang, tombak dan panah, kalian akan kembali menunggangi kuda-kuda. Maka dengan ini persiapan seperti apa? Sudah pandai nggak naik kuda? Sudah pandaikah kita naik kuda? Belum. Jangan beli kuda dulu. Sarannya jangan beli kuda dulu, tapi latihanlah berkuda. Oh Ustadz, dengan beli kuda otomatis kan kita akan punya fasilitas sendiri. Nah kalau punya lahan 5 meter kali 5 meter jadilah beli kuda, nggak apa-apa. Beli kuda yang harga di bawah 20 jutaan. Kuda itu Pak sebenarnya harganya sama dengan mobil. Saya katakan 20 jutaan itu sebenarnya penghinaan pada kuda itu. Jadi jangan 20 juta mahalnya lagi. Bapak mau tahu hadisnya tentang masalah ini? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin illa haqqa alaihi ayyartabita farasan lidinillah idza ataqa dzalik." Tidak seorang muslim pun apabila dia sudah mempunyai kemampuan finansial, melainkan wajib baginya memiliki 1 ekor kuda untuk kepentingan agama Allah. Idza ataqa dzalik, jika ia sudah mempunyai kemampuan. Wajib punya kuda dan wajib melatih anak kita berkuda. Kita dan anak kita harus mahir berkuda. Hadis-hadisnya banyak tentang ini. Dan Rasulullah juga menyampaikan, siapapun yang menginfakkan hartanya untuk kuda, mengeluarkan hartanya untuk kuda, makan minum kuda, kesehatan kuda dan sebagainya, buat perawatan kuda, maka dihitung oleh Allah sedekah la yaqbiduha, sebagai sedekah yang enggak putus-putus. Subhanallah. Jadi kalau masalah beli kuda, bagi yang mampu ya, bagi yang enggak mampu enggak usah, atau boleh patungan, 10 orang patungan 1 kuda. Tapi beli kuda yang bagus Pak, harganya 50 sampai 70 juta. Milik bersama. Dirawat satu tempat, biayai gotong royong biayanya. Karena biaya kuda di Jakarta ini mahal. Saya sudah tanya kemana-mana, paling murah 3,5 juta 1 bulan. Sama dengan gaji kita. Nah, tapi kalau di Payakumbuh, Sumatera Barat, alhamdulillah 2 juta, 2,5 juta sudah bisa merawat kuda, kesehatannya dan juga melatih kuda sekalian. Di kami, di sana di Sumatera Barat. Baik kaum muslimin, kita kembali memanah dan memanah di atas kuda. Selanjutnya menguasai ilmu perobatan Islam. Menguasai ilmu perobatan Islam. Dan ilmu perobatan Islam simple. Sangat mudah dipelajari, tidak jelimet. Dan cuma 3 ilmu perobatan Islam. Bekam, herbal, dan ruqyah. Tidak ada yang lain. Bekam, herbal, dan ruqyah. Dan ini mendapatkan garansi dari langit dan juga dari Rasulullah. Siapa yang berobat dengan herbal ini pasti sembuh, kata Rasul. Siapa yang berobat dengan bekam, maka tidak ada penyakit yang bisa sembuh dengan obatan, melainkan bekam bisa menyembuhkannya. Ruqyah juga menjamin, Allah sendiri menjamin bahwa Al-Quran menyembuhkan segala macam bentuk dan jenis penyakit apapun. Tapi wajib diilmui dan itu tidak sulit Pak. Kalau ada training, ada daurah, pelatihan-pelatihan ya, yang sifatnya perobatan Islam, rakuslah Bapak untuk mengilmuinya. Enggak sulit Pak, enggak sulit, gampang sekali. Inilah dia Islam, itu selalu agama yang mudah dan dengan sangat mudah kita akan kuasai. Selanjutnya, ilmuilah ruqyah dan praktiknya. Kemudian jauhilah makanan-makanan atau minuman yang beralkohol dan apapun yang instan. Coba Bapak baca buku yang ditulis oleh Wisnu Sasongko. Judulnya adalah Armageddon. Pernah ada yang membaca buku ini? Bagaimana pandangan para pakar dan ahli-ahli dunia. Pandangan para pakar dan ahli-ahli dunia apabila meteor jatuh terjadi. Orang di bumi ini adalah orang yang di dalam tubuhnya memiliki kandungan alkohol yang tinggi. Maka makanan instan selama ini memang dipersiapkan Pak untuk menjadikan kita paling rapuh dan paling lemah daya tahan tubuh kita dari menghadapi. Jadi kan kalau minum minuman dan memakan makanan yang instan, upayakan. Begitu juga obat-obatan yang haram. Maaf, merata-rata obat-obatan yang beredar di Indonesia, yang diimpor ke Indonesia, yang dijual di apotek-apotek dan di rumah-rumah sakit, rata-rata seluruhnya adalah obat-obatan yang dari orang-orang kafir, tidak halal untuk umat Islam. Innallah la yaj'al shifa'a ummati min haram. Allah tak akan jadikan kesembuhan umatku dari benda-benda yang haram. Dan ini yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau bisa, sekali lagi berjuanglah kita untuk tidak berobat dengan obat-obatan yang haram. Pastikan obat itu halal. Bapak tahu dampak doa kita ketika kita memakan yang haram? Bapak tahu bagaimana dampaknya amalan kita ketika kita mengkonsumsi yang haram, disuntikkan ke tubuh kita yang haram, dampaknya amalan kita tidak diterima, Pak. Doa kita tidak naik. La haula wala quwata illa billah.
Madu, rutinkanlah madu. Zaitun, rutinkanlah zaitun. Minyak habatus sauda, rutinkanlah minyak habatus sauda agar daya tahan tubuh kita dan kesehatan kita senantiasa di atas rata-rata. Taib. Selanjutnya, stop maksiat. Lihat halaman 221, Pak. Orang yang hobi bermaksiat, dialah yang paling rapuh menghadapi tekanan musibah bencana akhir zaman. Orang yang suka berzina, orang yang masih suka berjudi, orang yang masih hobi nipu kesana kemari, meninggalkan salat wajib, menelantarkan kewajiban agama, tidak mau mengeluarkan zakat, masih berbaur dengan riba dan masih makan riba. Orang-orang yang seperti ini, Pak, termasuk di antara orang yang tidak akan selamat ketika petaka demi petaka tumpang tindih susul menyusul datang dan dia tidak akan mampu memikulnya. Satu di antara dua. Dia murtad atau dia melakukan dosa-dosa besar demi mempertahankan hidup, atau yang terakhir dia bunuh diri. Wal'iyadzubillah. Ini adalah makanya wazi'adi ini roh agama mengkristal, Pak. Dalam artian jauhi perbanyak amal-amal, khususnya yang wajib-wajib dulu. Salat qabliyah dan sekarang ini masuk kepada hari ya. Kita laksanakan puasa demi puasa. Semoga berikan kekuatan melalui puasa itu pada kita. Ini yang terbesar, persiapan ruhiyah dan ini lebih 90% ngambil porsi wajib. Kalau yang tadi itu ada bagus, enggak ada salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini tiang, Pak. Dengan ini kekuatan hidup kita menjadi tertumpu, ya, tertahan. Orang yang menelantarkan salat berjamaah di masjid, maka kekuatan ruhnya menjadi lemah sekali. Ini orang yang paling cepat putus asa ketika dapat musibah yang tumpah, yang bertindih-tindih. Laksanakan salat berjamaah. Kekuatan jamaah ini, Pak, menyebabkan kekuatan langit turun secara merata kepada kita, menguatkan jiwa kita, menyiapkan kita. Kejarlah berjamaah, nanti juga buat seperti ini. Maghrib upayakan, saya sholat mana, rencanakan. Saya nanti isyaknya di mana, rencanakan berjamaah. Jangan tinggalkan kewajiban sholat berjamaah ini. Berikut, bentuk dan bersatu dengan komunitas orang-orang saleh dan yang bertauhid serta paham tentang akhir zaman. Mulailah bentuk grup-grup. Mulailah rencanakan kemana kita nanti membuat perkampungan muslim kita di akhir zaman, di mana tempatnya, bebaskan bersama-sama, ya. Mulailah membangun yang biaya yang enggak usah mahal, 50 juta, 60 juta cukup, tapi kita sudah punya persiapan kampung sendiri. Pokoknya tuh Bapak akan dengarkan Al-Adabul Mufrad. Di kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangga yang lain lalu membunuh tetangga itu demi memperebutkan makanan yang ada di tangan tetangga. Cuma gara-gara makanan membunuh tetangga, Pak. Itu selama ini kawan kita, tapi kita dibunuhnya. Kenapa? Iman mereka tipis. Nah, kalau bergabung dan berbaur dengan sesama orang beriman akan saling jaga-menjaga, saling kuat menguatkan, saling doa mendoakan. Ini yang penting. Makanya kaum muslimin yang kami muliakan, mungkin sekarang ada yang di hati ngomong kayak gini. Mungkin ya, wallahu alam. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Muhammad? Ini enggak penting sekarang. Kalau Bapak mengatakan begitu, maka Bapak akan mengatakan hal yang sama tidak lama lagi. Ya Allah, kenapa saya dulu tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli? Langka, Pak. Saya justru mengatakan langka da'i ulama yang berani menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman kepada umat dengan segala kenyataan, fakta dan realita yang ada. Dan ini persiapan juga berasaskan kepada dalil-dalil dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Berikutnya, istiqomahlah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Tahajud, salat sunat syuruk, duha, sunat qabliyah ba'diyah, puasa Senin Kamis. Kalau mampu ya Pak ya, ini silakan lihat ini. Terus ya. Bisa jadi Ramadan Bapak bisa merasa menikmatinya. Karena setelah itu saya merasa sanksi kalau masih ada peluang kita yang nyaman untuk berangkat ke tanah suci. 2018 saya sanksi kita semua akan bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Wallahu a'lam. Kalau masih ada kita bersyukur pada Allah. Kalau tidak ada, saya sudah menyampaikannya hari ini. Selanjutnya kaum muslimin, jadi kalau ada rezeki Pak, rencanakan dari sekarang. Bulan Ramadan saya bawa keluarga. Bulan Ramadan besok saya akan iktikaf 10 hari terakhir di tanah suci. Usahakan punya niat itu dan menabunglah. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Mengejar pahala besar paket Jumat. Bapak paham bagaimana laki-laki disuruh awal-awal pergi ke Jumatan? Kata Rasulullah siasihnya, lalu mandi seperti mandi junub, 2 kali mandi. Dia berjalan kaki menuju ke masjid lebih awal daripada orang-orang. Lalu mengambil posisi dekat dengan imam. Dia mendapat tadi di langkah motor loh Pak ya, bawa mobil. Jalan kaki kata Rasulullah. Maka yamshi walam yarkab. Ya, dia berjalan kaki dan dia tidak menunggangi kendaraan. Kanat selahu
kanat selalu likulli khatwatin minha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Setiap satu langkah yang tadi dilangkahkannya dari rumah ke masjid, sama pahalanya dengan sholat tahajud 1 tahun. Setiap satu langkah. Dan sama pahalanya dengan puasa 1 tahun. Allahu Akbar. Ini pahala yang sangat besar. Mengejar berjamaah daripada yang lain. Saya masuk di sini, akselerasi amal soleh. Percepatan kita menumpuk-numpukkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Dini inilah yang saya katakan tadi, yang mampu menjadikan kita, mental kita disiapkan oleh Allah ketika hari-hari berat itu terjadi. Orang-orang yang iman dan amalnya banyak. Baik, berikutnya. Targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran dengan suara jahar, Pak. Dengan suara jahar, bukan suara sir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan suara jahar. Dampaknya beda ketika kita baca dengan sir. Beda. Ketika baca suara jahar, seluruh tubuh dan pori-pori tubuh kita, dan masuk sampai ke mana yang tidak bagus dari sel-sel kita yang rusak, dan tubuh kita ada penyakit ininya. Dalam hal ini silakan rujuk kajian kami di YouTube, Pak, tentang mukjizat penyembuhan dengan Al-Quran. Silakan lihat. Di sana kami memberikan uraian yang sangat luas dan sangat tajam sekali dengan kekuatan Al-Quran ini. Dan kita yang akan hidup menghadapi hari-hari berat ini, sebaiknya lebih banyak menghatamkan Al-Quran. Jangan tunggu khatamannya bulan Ramadan doang. Jangan, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, amalan pembenteng yang paling kuat. Tafadhol dilihat di slide kita. Ada 5 menit lagi ke depan tabarannya. Perhatikan sedekah. Masih banyaknya sekarang. Banyak kan sedekah. Enggak penting. Jumlahnya banyak enggak penting. Yang penting rutin. Penting rutin. Oh, sehari mampunya cuma 2.000, 3.000, asal rutin, itu lebih baik. Tapi kalau kita orang berduit, kalau memang kita orangnya hartanya banyak, ya, maka sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Rutinkan. Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah cintai dari amalan apapun adalah yang rutin. Yang continue sekalipun sedikit, bukan yang banyak. Lanjut. Hafalkan sebanyak-banyaknya surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Hafalkan. Sebab apa? Saat Al-Quran itu mengendap dalam kepala kita, Pak, dia pertama akan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Di akhirat juga dia menjadi pembela yang terbaik untuk kita. Dan juga derajat seseorang dalam surga itu berbeda-beda dengan berapa banyak yang paling banyak hafal Quran. Makin banyak hafal surat, maka makin tinggi tempatnya di surga. Kan demikian hadisnya dari Rasulullah SAW. Di dunia juga dampaknya dahsyat bagi orang yang hafal Quran. Makin banyak dia menghafal Al-Quran, makin tambah kecerdasannya, makin tajam pandangannya, dan makin halus basirahnya, dan makin kuat instingnya. Maka upayakan kita lebih banyak menghafalkan surat-surat dari ayat Al-Quran. Doa, senjata orang beriman adalah doa. Lihat berikut ini. Ada doa-doa berikut ini, silakan Bapak ambil saja fotonya. Himpunan doa-doa akhir zaman terkuat yang tertegar dan kuat menghadapi musuh. Kita akan berhadapan dengan banyak musuh nanti, Pak. Khususnya laki-laki, kita-kita. Dan zikir menghancurkan kekuatan musuh. Doa pembantaian, menjelang Al-Mahdi keluar, bumi ini akan merata dalam pembantaian. Merata, Pak. Dalam pembantaian di sana, pembantaian di sini, pembunuhan di sana. Berilah kami sekeluarga besar rezeki syahid. Nol. Sekarang minta kayak gini nih. Yang orang minta biasanya apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa-doa sapu jagat. Kita rinci sedikit kenapa? Kayak para sahabat betapa rajinnya mereka minta jenis kematian seperti apa yang mereka mau nanti di akhir hayat. Ada yang minta, ya Rabb, ketika hamba sedang puasa, ketika sedang baca Quran, ya Rabb, ketika hamba sedang di jalan engkau yang kau ridhoi, wafatkan hamba ketika itu. Ada yang minta, ya Rabb, izinkan hamba terbunuh di tangan musuhmu setelah hamba membunuh sebanyak-banyaknya di medan perang. Semua ini minta sabar. Kelayakan dan kepantasan untuk hal yang sama. Minta, Pak. Doa dan zikir menghadapi sakit serta penderitaan. Lihat halaman 183. Doa agar tidak sesat dan murtad. Fase keempat ini banyak umat Nabi akan murtad. Maka apa yang harus kita baca, banyakkan doa agar kita ditahan oleh Allah, jangan sampai termasuk yang sesat dan murtad. Halamannya lihat, tinggal membaca saja. Doa agar istiqomah beribadah. Doa selamat dari seluruh apapun bentuk-bentuk bencana yang datang. Zikir pelindung dari bahaya dukhan. Halaman 288 dan 290. Ini doa-doanya semua dalam himpunan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. 3 langkah agar selamat dari perubahan muka atau perubahan bentuk. Al-Masakh, halaman 302, 306. Selanjutnya,
halaman-halaman kitab yang wajib ditelaah dan ditadaburi. Tafadhol nanti. Ini boleh ini sudah tersimpan di sini ya. Boleh nanti diminta kepada ya, ini sudah tinggal di laptop. Silakan nanti untuk disalin bersama-sama. Berikutnya, nah ini bab yang kelima, wajib semua yang sudah punya kitab. Saya tahu sekali lagi kita tidak punya banyak waktu untuk membaca. Oleh karena itu saya hanya rekomendasikan halaman-halaman yang sangat urgent untuk kita baca. Demikian. Baik, cukup. Sampai di sini kaum muslimin, tepat jam 1. Kami tidak menzalimi Bapak dalam waktu yang seharusnya Bapak tunaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, walaupun hanya selintas dan sepintas, sudah melepaskan amanah yang wajib bagi saya menyampaikannya. Masalah bahwa ini akan terjadi dalam waktu cepat atau lambat, itulah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanda-tandanya telah Allah kasih lihat. Dan orang-orang yang mempunyai basirah, ulama-ulama yang mendalam pandangan dan tajam cara melihatnya ke depan, mereka juga sudah sangat yakin manusia dan seluruh negara-negara di dunia sudah diambang kekacauan secara global saat ini. Demikian saja dari saya Bapak semuanya. Semoga Allah ampuni saya. Semoga Allah sayangi Bapak dan Ibu semua. Semoga Allah jadikan kita termasuk hambanya yang Dia jaga, dipelihara dari fitnah Dajjal dan fitnah huru-hara petaka akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbana. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab Ensiklopedia Akhir Zaman dengan inilah Al-Mahdi, dua-duanya tersedia di luar sana dan itulah yang kita miliki saat ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.